Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian zat antigizi. Nah, zat antigizi itu adalah senyawa atau komponen bioaktif atau fungsional yang terdapat dalam pangan yang tidak berfungsi sebagai zat gizi tetapi mempengaruhi kesehatan. Dan adapun zat antivitamin yaitu senyawa yang dapat menghambat aktivitas vitamin atau menghancurkan molekul kimia sehingga tidak lagi berfungsi sebagai vitamin. Nah, adapun contohnya yaitu avidin, antipridoksin, askorbase, tiaminase, niacinoge, dan liposidase. Nah, adapun zat antimineral yaitu merupakan senyawa yang bekerja menghambat ketersediaan mineral untuk dapat metabolisme tubuh. Contohnya itu senyawa tanin dan asam fitat. Kemudian ada zat antiprotein. Zat antiprotein yaitu senyawa yang dapat mengganggu ketersediaannya protein. Contohnya itu antripsin dan polifonel. Adapun zat anvitamin yang pertama ada avidin, menghambat penyerapan biotin dan timin seperti putih telur. Yang kedua ada niacinogen, tidak tersedia niacin seperti pada jagung. Yang ketiga antipiridoksin, mengganggu ketersediaan vitamin B6 seperti kacang-kacangan. Yang keempat ada askorbase, mempercepat oksidasi asam askorbat seperti pada kubis. Kelima ada tiaminase, merusak tiamin, seperti pada ikan mentah, terkhususnya pada gurame. Yang keenam ada antivitamin D, mengoksidasi vitamin D, seperti bungkil keledai. Yang ketujuh ada anvitamin E, mengoksidasi vitamin E, seperti pada kacang merah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang zat antimineral. Apa saja sih yang termasuk zat antimineral ini? Yang pertama itu ada tanin. Tanin merupakan senyawa polifenol yang mampu mengikat zat besi. Contohnya pada teh. Jadi, apabila kita telah mengkonsumsi minuman yang mengandung mineral atau makanan yang mengandung mineral, maka sebaiknya jangan mengkonsumsi tanin. Karena kenapa? Karena itu dapat menghambat kerja metabolisme pada tubuh. Nah, yang kedua itu adalah fitat. Fitat mengikat zat besi dan mampu mengganggu ketersediaan kalsium. Nah, ini banyak ditemukan pada kacang-kacangan. Yang ketiga itu ada oksalat. Oksalat mengikat dan mencegah absorpsi kalsium sehingga kadar kalsium akan berlebih. Nah, ini juga banyak ditemukan pada sayur hijau, contohnya bayam. Yang keempat ada goitrogen. Goitrogen ini menghambat penyerapan yodium, di mana salah satu penyakit yang terkait pada goitrogen ini yaitu penyakit Gaki. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang zat antiprotein. Nah, apa saja sih yang termasuk zat antiprotein ini? Yang pertama itu ada tanin, sama kayak zat antimineral. Tanin merupakan senyawa polifenol yang mampu mengikat protein. Jadi, apabila kita selesai mengkonsumsi makanan yang mengandung protein seperti ikan, tempe, tahu, daging, maka sebaiknya jangan mengkonsumsi tanin. Karena kenapa? Karena itu dapat menghambat metabolisme pada tubuh. Yang kedua ada antitripsin. Nah, antitripsin ini merupakan enzim yang menghambat proteolisis yang mampu membentuk tripsin. Nah, ini dapat ditemukan pada kacang kedelai. Yang ketiga ada antiproteinase yang di mana antiproteinase ini menghambat kerja enzim pemecah protein seperti chymotrypsin dan elatase. Contohnya itu pada kentang. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan zat antigizi. Yang pertama ada rakitis, defisiensi vitamin D dengan kalsium dan kalium dalam tubuh menyebabkan rakitis. Yang kedua ada pellagra, demensia, diare, dermatitis, dan kematian adalah 4 yang menjadi ciri pellagra. Penyakit ini disebabkan kurangnya niacin, juga disertai dengan pasokan pendek dari asam amino, triptofan, dan lisin atau kehadiran kelebihan lisin dalam tubuh.
Yang ketiga ada scurvy, mengkhawatirkan mengurangi tingkat vitamin C atau asam askorbat dalam tubuh dapat menyebabkan kudis. Nah, selanjutnya ada gondok. Yodium di dalam tubuh sangat penting untuk metabolisme sel normal dalam tubuh dan kekurangan yodium dapat menyebabkan goiter. Selanjutnya ada beriberi. Kekurangan vitamin B1 atau tiamin dalam tubuh menyebabkan penyakit yang disebut beriberi. Selanjutnya ada anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan zat besi dalam tubuh. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengurangi zat anti gizi. Nah, di sini itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada perendaman, yang kedua ada perebusan, selanjutnya ada fermentasi, germinasi, dan yang terakhir ada pengolahan dengan tekanan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan satu persatu penjelasannya. Yang pertama itu ada perendaman. Merendam biji-bijian atau kacang-kacangan sebelum dimasak ini dapat mengurangi kadar zat anti gizi seperti asam fifat dan lignin, sehingga meningkatkan bioavailabilitas nutrisi. Yang kedua itu ada perebusan. Memasak dengan cara merebus dapat menurunkan kandungan zat anti gizi, termasuk tanin dan saponin, serta meningkatkan nilai gizi makanan. Nah, yang ketiga itu ada fermentasi. Fermentasi di sini prosesnya itu tidak hanya mengurangi zat anti gizi, tetapi juga meningkatkan ketersediaan nutrisi. Contohnya itu seperti fermentasi pada kedelai menghasilkan tempe yang lebih bergizi. Nah, selanjutnya ada germinasi. Metode ini efektif untuk mengurangi zat antipridoksin dan asam fifat. Proses ini juga meningkatkan kandungan vitamin dan mineral dalam biji-bijian. Nah, yang terakhir itu ada pengolahan dengan tekanan tinggi. Menggunakan tekanan tinggi dapat menonaktifkan zat anti gizi dalam telur mentah. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu zat non-gizi merupakan senyawa atau komponen bioaktif atau fungsional yang terdapat di dalam pangan yang tidak berfungsi sebagai zat gizi tetapi memengaruhi kesehatan. Nah, adapun jenis zat anti gizi yaitu zat antivitamin, zat anti mineral, dan zat anti protein. Nah, penyakit yang disebabkan oleh zat anti gizi ada rakitis, pellagra, scurvy, gondok, beriberi, dan anemia defisiensi besi.